Oh iya banyak. Pakai buku kita di Kalah cuma like doang kagak dilihat. jam sore. Iya seriusan. Kemarin Kita membahas hal yang sebenarnya belum tentu perlu untuk dibahas, tapi sangat penting untuk kita bicarakan demi keberlangsungan pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari. Terharu kan? Perbaiki akhlak, adab, kan. akhlak, adab dan Iya. perilaku keseharian kita. Melatih lisan, akal, dan kalbu. Sebagai pembuka, silakan. Udah ganti lah. Udah pernah tadi preambul doang. Iya. Oke. Ngariung sore ini kita temanya nilai versus harga versus nilai. Harga sendiri itu sebenarnya tolak ukur untuk sebuah nilai tukar sebenarnya. Jadi beda ya. Kalau nilai Udah ngebet ya? Ya, kalau nilai itu lebih ke norma ya, lebih penilaian masyarakat gitu-gitu. Moral ya kayak gitu-gitu. Saya lebih kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dari saya segitu aja. Oke, pembukaannya gitu dulu. Siapa yang mau lanjutin? Mau ngasih opini dulu? Harga sama nilai versus nilai apa? Harga. Yang tercetus di dalam pikiran kita saat mendengar kata harga versus nilai itu apa? Ya harga itu letterless ya, berarti yang terlihat. Kalau nilai itu lebih ke sesuatu yang tersembunyi, mungkin sedikit kamuflase kalau gue bilang. Ya gitu. Sorry dong, kakinya jangan lewat muka. Kalau menurut saya Kan sih belum. udah tadi udah ditunjuk. Oh, yang tadi. Oh ya oke. Kalau nilai itu lebih kepada intern sih. Saya memaknainya nilai itu intern. Sedangkan eksternnya itu adalah harga. Jadi kalau boleh Jadi dibilang, semakin dia bernilai itu semakin dia punya harga. Tapi kalau dia memikirkan harga itu belum tentu bernilai juga. Maksudnya sih seperti itu dulu. oke, jadi berarti sedikit banyak ada hubungan sama introvert, extrovert gitu kira-kira. Beda. Kalau itu kan kepribadian. Indoor mau outdoor, Bor? Indoor, outdoor. internal. Oh beda, itu lebih Enggak, ke beda juga. Pokoknya dalam interior. sama luar lah. Eksterior interior dong. exterior. Sesuatu akan berharga tinggi apabila dia memiliki value atau nilai yang tinggi. Artinya ada sebuah capaian dari sebuah Achievement. harga itu akan tercapai ketika dia memiliki nilai gitu. Jadi nilai itu adalah sebuah yang melekat kepada internal sesuatu, entah itu barang, entah itu kita nih manusia, Jadi harga itu dan sebenarnya lebih akan patokan. memunculkan sebuah harga di situ. Ya, jadi patokan. Mm-mm. Patokan sebuah nilai. Sebenarnya yang memunculkan harga itu adalah nilai itu sendiri. Oke, jadi tadi lu katakan menjadi patokan sebuah harga. Ketika yang dikatakan ada perang harga, itu apa maksudnya? Ya itu eksternalnya aja. Perang harga belum tentu, dia juga kan kualitasnya juga beda-beda tuh. Belum tentu bawa pasukan lah ya. Ya artinya ada nilai yang mendasar tuh. Itu belum sampai ke sana. Apa sih maksudnya ya? Belum sampai ke sana. Harga sama nilai dulu aja. Ya intinya gitu sih. Kalau definisinya kalau nilai itu adalah lebih kepada intern, sedangkan untuk harga itu ekstern. Saya memaknainya sih seperti itu. Aduh, bahasannya ini pusing juga. Harga dan nilai. Agak bingung gitu. Agak bingung sama gitu soalnya. ya. Iya. Jadi kayak harga itu memang biasanya secara ada matematikanya, ada matematis lah. Nominalnya biasanya dipatokan dengan nominal, biasanya produksi dan barang jasa, tapi ada matematikanya biasanya harga itu. Nilai itu ada suatu hal yang bisa bukan bentuk nilai, tapi jadi suatu pengakuan bagi seseorang melihat barang atau melihat itu akhirnya muncul nilai-nilai yang menentukan akhirnya ke harga. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin hampir sama ya, Mak Okat tadi bilang. Nilai dan harga itu, kalau harga itu biasanya udah punya hitungan tuh, produksi apa-apa gitu. Biasanya seperti itu kalau harga. Kalau nilai itu biasanya ada pengakuan dari diri sendiri dan lingkungannya yang membuat itu menjadi suatu nilai. Baik itu lebih baik atau dianggapnya standar atau apa. Itu nilai. Kalau gue ngeliatin nilai seperti itu. Mungkin judul. Apa kok gue bikin judul? Oh, gitu. Nah, ini PMP kan moral. Sejadul banget sih, belum lahir. Udah nggak ada. Buku ini banget tuh, buku perpustakaan banget. Pelajarannya udah nggak ada. Kalau mau pesan ada, kita sih tersedia di Sinkronas. Tersedia sih. Iya, betul. Ada. Betul.
Modalnya 95.000, terserah mau nambahin berapa. Itu kan sejarah gua. Hah? Ada. Bahasa Indonesia. Bisa ada. Bahasa Indonesia ada. Matematika ada. Iya, matematika. Deskripsi dulu deh Pak, harga cover buku ya. versus nilai itu menurut kacamata Paman. Udah terwakili sebenarnya sama semua. Ya tambahannya adalah cuma gini doang. Bahwa ya harga itu adalah sesuatu yang dinominalkan tadi ya. Terus ada dimaterialkan. Nah nilai itu terkait kepantesan, terkait kapasitas kalau manusia ya, kalau manusia kapasitas, kalau barang itu terkait ya kepantasan tadi. Jadi tambahan itu aja sih dari gue. Tapi tadi kok definisinya sih udah terjawab semua. Lebih sama ya. Kurang lebih sama. Ya kalau tambahannya sih mungkin kalau dari gue tuh nggak ada yang nanya jadi gue Kalau sama semua kelar dong aja. Belum. Biasanya kalau udah tambahan udah mau berakhir. Belum. Sorry sebentar. Oke, ini kan tadi kita udah dengar awalan dari masing-masing pendapat kawan-kawan. Bro Diki gimana? Gue pikir ada tambahan apa? Ini nggak ada yang nanya. Nah, harga mungkin yang akhirnya menjadi ukuran atau standarisasi untuk di kebutuhan khalayak ramai, kebutuhan para dalam visi muamalah ya kebutuhan standarisasi suatu barang. Ya sampai sama juga sih. Ada currency ikutan di situ. Cuma maksudnya harga itu dibentuk kan sekarang kan namanya harga itu dibentuk karena berdasarkan nilai. Tapi nggak bisa nilai dibentuk berdasarkan harga. Iya betul. Ya kan? Ya, cuman balikannya gitu aja. Kalau harga itu biasanya terbentuk dari nilai sebuah barang dinilai baru akan menjadi satu harga. Walaupun kadang-kadang orang seringkali menetapkan nilai sesuatu itu berdasarkan harga. Nah, ini itu sering kan? Harga ada kualitas gitu ya. Akan masuk pembahasan nih, ya kan? Kalau dari tagline atau narasi yang di flyer tuh kan, banyak orang tuh bicara lupa gitu. Harga versus nilai. Oh, narasi yang itu. Ada narasi di situ kan. Memberi nilai berdasarkan harga, tapi harga Tapi jarang orang memberi harga berdasarkan nilai gitu. Jadi asal aja batuknya. Gini deh gitu. Ya, gitu. Iya, kadang-kadang ya wah segini doang. Nah, istilahnya kan Dia malah amat. Dia nggak ngitung segini doang tuh apa aja. Effort menuju segini doang gitu kan. Kan kayak kalau di media sosial tuh ada tuh sebuah konten kayak gini. Masa cuman foto atau videografer kok mahal banget sampai puluhan juta. Akhirnya di review. Ya mahal, gue pakai alatnya ini loh, harganya sekian. Gue pakai ini dan itu butuh perjuangan. Maka itulah yang dibuat nilai. Belum belajar berapa tahun. Ya belum belajar berapa tahun. Itulah yang membuat harga itu menjadi mahal gitu kan. Berarti kan ada rentetan proses di dalamnya itu gitu. Itulah menurut saya proses itu di dalamnya itulah ya sebuah nilai gitu yang diangkat. Maka justifikasi ketika kita melihat barang di pasar atau di mana, ketika kita melihat barang itu mahal, berarti dia masih belum bisa menghargai itu. Paham gak maksudnya? Ketika dia melihat satu barang, terus dia memaknai itu, mahal nih, berarti dia belum tahu nih, belum bisa memaknai barang itu sendiri gitu. Sebenarnya kan ada harga, ada kualitas di situ. Tentunya ada istilah seperti itu kan. Berarti kan ketika kita mau membeli sesuatu itu, ini lebih realitas ya keadaan sosialnya kita sekarang. Kadang kita kan dikit-dikit, mahal nih gitu kan. Buat ini, apalagi dalam bidang seni atau dalam bidang karya. Oh segitu aja harganya mahal banget, kok bisa kayak gitu? Mereka kan berarti belum tahu nilai yang terkandung di dalamnya itu gitu, belum memaknai sebuah karya. Ya mungkin di sini yang lebih jelas kayak Om Dogir dalam bidang desain grafis juga itu ada nilai di situ. Dan nilai itu akan berwujud sebuah harga gitu, nominal di situ gitu. Nah, mungkin itu yang harus kita, misalnya menurut saya sih itu menjadi perhatian diskusi kita pada hari ini. Kalau ini lebih ke statement yang sini juga kan, artinya lumayan banyak orang memberi nilai berdasarkan harga, tapi jarang orang memberi harga berdasarkan nilai. Karena nilai sendiri tidak punya ketentuan harga dan tak bisa diukur dengan harga. Itu lebih ke ini sih, lebih ke seni ya, maksudnya kayak
desain gitu misalnya. Desain itu kan penghargaannya di Indonesia, negara kita ya. Emang tidak terlalu dihargai gitu kan, karena tergantung dengan siapa berhadapan ya. Ya, gitu. Jarang orang yang ya banyak sih, tapi banyak juga yang ya itu dibilang kenapa logo bisa mahal Pak, ya? Kan cuman gitu doang. Tapi kan ada filosofi di situ, ada happy si klien tuh, oh gue happy banget nih sama desain yang ini, jadi gue harus ya beli. poinnya sih mungkin banyak orang tuh, banyak terjadi itu orang kurang menghargai sebuah nilai dari barang itu. Jadi patokannya pandangannya cuma ngelihat dari harga. Ya itu deh, kalau menu kan kalau kata Pak Mandoger bilang kan, wah ini ada mazhab kiri, mazhab kanan nih gitu kan. Ya, makanya kalau orang yang mazhab kiri, dia tuh yang penting rasa, yang penting nilai. Kualitas, nilai. Makanya barang seni itu yang susah untuk jadi. Tapi barang ini juga bisa juga kan, sama gitu, kayak sepatu. Sama aja sebenarnya. Kalau sepatu kan mungkin bisa, kalau kata gue ya, sepatu atau misalnya kita wagyu gitu ya, daging itu kenapa mahal? Karena prosesnya juga kan panjang gitu. Tapi kalau barang seni itu susah loh. Betul, memang barang seni lebih susah, tapi itu sama aja sebenarnya. Pengerjaannya sebenarnya levelnya sama aja dengan barang yang lain yang non seni ya. Karena nilai itu kan tergantung kepantasannya lagi tadi. Ya kan, kalau harga ya memang ya lo mau ngasih harga berapa, atau si kita mau menilai itu sebagai harganya berapa. Ini kalau wagyu, kalau steak gitu kan ngomonginnya sebenarnya terukur gitu itu ya. Kalaupun dibilang mahal sebenarnya bukan karena dagingnya, bukan karena prosesnya, tapi karena emang senimannya si orang behind the gun-nya itu. Bagaimana orang bisa memasak itu jadi enak kan? Sama satu lagi, atau membranding dia itu menjadi sesuatu yang mewah. Ini kan lagi bicara tentang daging, tentang meat. Andakar juga termasuk. Itu harganya itu unpredictable. Aneka daging bakar. Itu ada macam-macam, ada ikan, ada ayam, ada bebek, ada macam-macam. Nanti Andakar akan jadi sponsor. Andakar nanti akan ya. Andakar yang di Pasar Rebo ya, Cilandak Pasar Rebo. Andakar ya, jangan lupa ya. Ini apa nih? Ya, ini nggak tahu uang siapa. Kalau kasih tambahan ya, kalau gue ngeliatnya mesti kayak gini. Memang yang sulit jadi 20. Yang sulit itu sebenarnya nilai sih. Yang sulit itu nilai. Karena harga itu kalau dari Mas Rozi bilang memang apapun bentuknya, seni dan lain-lain, apalagi khusus seni, karena nilai itu muncul setelah dari misalkan kita sebagai penikmat seni itu sendiri menilaikan angka itu seperti apa. Tapi kalau dari brand, contoh nih, gue kasih contoh misalnya sepatu deh. Secara produksi kita ngomongin sepatu, secara matematika harga produksi itu misalnya 1 juta, tapi ada bisa dijual sampai 5 juta nih. Satu brand gitu kan dengan produksi 1 juta misalkan. Jadi 5 juta. Kenapa? Karena ada misalkan tiba-tiba brand apa kalau boleh tahu? Misalkan nih Jordan secara kualitas produksi sama potensi Nike lainnya mungkin sama. Tapi kenapa Jordan lebih mahal? Karena ada Jordannya di situ. Ada nilai-nilai Jordannya di situ. Ada yang nempel nilai di situ. Nah, itu tapi diakui oleh semua orang. Kenapa itu jadi mahal? Karena kita mengakui Jordan itu sesuatu. Dan benar, ketika kita pakai Nike Jordan itu kita bisa slam dunk enteng loh. Apakah nilai itu harus diakuin dulu akan menjadi sebuah nilai yang besar, tapi apakah itu harus mendapat pengakuan atau tidak? Kalau menurut gue dari beberapa produk ada pengakuan. Bayangan gue nih, kalau seni adalah suka dan tidak suka. Dia harusnya diakuin. Hah? Hobinya diakuin. Enggak, bukan begitu. Karena butuh pengakuan untuk semuanya gitu, untuk mendapatkan nilai itu jadi 5. Tapi kan kalau seni itu base dari seni, misalnya apa nih seninya banyak juga. Kalau misalnya kayak lukisan kan bingung tuh. Iya, makanya balik lagi akhirnya penilaian itu masuk ke dalam penikmat seni itu sendiri. Iya. Akhirnya pada saat wah gue suka banget karena menurut gue secara ininya begini-begini, dia baru menghargai itu menjadi nilai yang cukup mahal. Tapi kadang-kadang penikmat seni sendiri dia lebih milih, misalnya sama-sama mau beli lukisan ya misalnya. Daripada beli lukisannya dia mahal, gue beli di Pasar Baru aja murah. Belum dalam berarti dia. Iya, makanya penikmat artinya tidak nilai harga itu sendiri nilainya ketempelan apa sehingga yang Pasar Baru bisa murah, sementara yang dengan posisi bisa mahal. Kalau menurut gue itu karakternya, akhirnya karakternya adalah ke penikmat itu sendiri. Dia menilai itu berdasarkan harga atau nilai. Jadi gitu. Jadi makanya gue bilang kalau dia suka banget dengan satu produk seni, dia suka banget dan dia akan melihat ini misalkan apalagi khususnya ada karakter nama si pelukisnya. Menurut gue untuk si pelukis itu yang di Pasar Baru sama yang misalkan di pameran, dia kan nggak prosesnya tiba-tiba yang si pelukis ini bikin satu kali pameran dan gede mahal gitu. Pasti ada prosesnya. Kenapa nilai dia bisa naik sampai segitu, Bu?
segitu mahalnya. Karena nggak bisa. Tapi kalau gue sih ngeliatnya emang karena bukan karena itunya ya, gue ngeliat fenomenanya itu sekarang karena kita memang belum terdidik atau belum bisa mengapresiasi sebuah barang apapun kita itu. lebih sering menilai sesuatu itu berdasarkan background misalnya, ya kan? Atau memang Gaya-gayaan. intinya Misalnya kayak tadi ya, karya seni ya tergantung siapa pelukisnya, apakah dia terkenal atau enggak kan gitu. tapi Gitu. kalau di luar itu tidak melihat itu. Selera aja. Kalau yang gue lihat gitu. Selera aja kan. Ini maksudnya, bagus gitu. Tapi apresiasinya pun memang tinggi gitu. Apresiasi terhadap enggak hanya Rata ya? lukisan ya. Rata. Semua terhadap barang, terhadap sepatu, terhadap ya fashionnya segala macam. Apresiasinya itu tinggi gitu. Nah, maksudnya kalau ada pembahasan di sini di Indonesia itu kecenderungannya untuk apresiasi terhadap sebuah barang Kurang. itu kurang. Bukan cuma barang bahkan. Iya, apapun itu. Ya produk Misalnya, apapun ya. Ya Musik dasarnya aja? dijual lah. Musik aja. Kita Misalnya gini, nonton musisi aja kan beda tuh yang simpel penghargaan. aja nih, kita itu kecenderungan sering banget nawar barang, Nah. nawar harga. Padahal kita misalnya kalau ke Alfamart aja nggak mungkin kita bisa nawar kan. Tapi kita ada pedagang asongan atau pedagang yang ini kita cenderung, wah mangganya berapa bang? 15.000, 12.000 aja deh. Dan begitu dikasih puas bener kayaknya. Yang begitu kasih puas gitu, padahal maksudnya value-nya kan sama gitu. Value di asongan sama value di mall itu kan sebenarnya sama gitu. Kenapa bisa menjadi harga Beda kemasan sama lokasi. Iya, maksudnya di Komponen asongan tuh penunjang lebih mungkin. murah, kenapa juga ditawar gitu sebetulnya. Ya itu masalahnya. Terlepas dari murah nggak murah ya sebenarnya menurut gue sih, maksudnya terlepas dari harga dia murah apa enggak, barang ditawar misalnya kopi atau segala macam, baik lagi ke kopi gitu kan, apresiasinya kita masih jauh gitu. Kalau waktu menentukan harganya mungkin si toko itu bisa menentukan harga sekian yang akhirnya dibeli orang juga, mungkin karena ada hitungan-hitungan lain kan, komponen penentu harga ya kan ada. Nah sementara si pedagang yang asongan ini komponen penentu harganya nggak sebanyak si toko sehingga harganya lebih murah. Nah cuman celakanya sebagai pembeli kita kadang-kadang tidak menghargai effort si penjual yang biasa. Kita lebih senengnya nawar, padahal waktu kita beli di toko kita nggak nawar kan gitu. Iya, makanya poinnya tuh banyak orang tidak menghargai ya bukan harga, tapi tidak menghargai nilai itu sendiri gitu. Mereka ya rata-rata kita cukup puas dengan gimana caranya dapat sesuatu itu yang lebih murah. Ini mas harga apapun itu ya, mau baju mau apa. Kita selalu melihatnya, wah ini mahal nih baju nih. Kayak lu aja misalnya bahan 95.000, kan banyak bahan yang bisa dibikin dengan harga 25.000 gitu. Banyak. Kenapa lu bikin itu gitu? Kan ada alasan-alasannya. Ada kepantasannya kenapa gue pilihnya ini, ya kan? Kepantasannya kan nggak terlihat. Dirasa kalau gue kan, makanya subjektif, ya kan? subjektif. Jadi kalau orang yang bisa menghargai itu tuh lebih subjektif sih sebenarnya. Jadi gue emang pengennya pakai itu gitu. Jadi berapapun ya udah emang harganya segitu ya gue. Kayak Jordan juga kan nggak semuanya Nike Jordan tuh ya satu yang suka basket suka Jordan udah pasti. Gitu. Kayak kita gitu, gua misalnya gua nggak suka basket ya gua nggak akan beli Jordan sebenarnya. Tapi bicara Jordan juga nggak sembarang Jordan ya, Michael Jordan ya, MJ, ya. MJ bisa Michael Michael Jackson. Jackson bisa. Oh ya, berarti Michael Michael Ada juga Mas Joko. Mas Joko bisa. Nah, Jordan di sini itu bukan Jordan Heru. Ya, Mas Jang Idola. Ya, Nggak kayak Adidas dulu sama apa? Kobe, sempat Kobe juga sampai Kobe sama Torsion, bukan. Adidas Torsion. Yang desainer tuh apa? Louis Vuitton. Bukan. Pernah. Adidas dengan Adidas sama siapa? Saint Laurent pernah. yang cuma 3 doang. Levi's juga Ya, pernah. sama sih gitu. Iya. Ya itu juga lebih mahal kan Adidas itu kan. Iya, karena ketempelan value-nya si brand itu kan. Iya. Sama kayak Vespa lah, Vespa dengan apa? Kalau ini misalnya. Bukan, apa yang desainer juga. Oh, yang kemarin dengan menarik nih Vespa Dior segala ya. Apa sama salep kulit apa? Jordan sama salep kulit apa? Pernah? Anak. Iya. Misalnya. Lagi dalam kulit ya, udah aja. Nah, kadang-kadang orang juga menilai pertemanan Armani, sorry. Ya. yang harusnya value-nya yang dia angkat, tapi dia lebih melihat secara harga. Contohnya adalah kita ketika nongkrong harus bawa kopi pakai cangkir Starbucks. Anjing, balik lagi. Wah, begitu. Makanya dia Vespa lagi mikir. Kenapa 946 itu kan sama kayak Vespa 125? Iya, sama. Iya, Vespa menarik tuh Vespa.
Kenapa 946 itu mahal banget? Karena dia diproduksi cuma 946 46. aja. Dan setiap pembeli harus punya nomornya. Ya, value itu kan berarti kan ada itunya tuh, ada Prestige. historinya, ada Makanya- apanya, ada Prestige. itunya. Jatuhnya pride. Pertanyaanku sebenarnya Iya, lebih kayak gini. Perlu nggak sih sebenarnya kita nawar? Nah itu dia maksudnya saya mikir nih dari tadi Untuk tuh apa nawar? Di mana? Makanya, Iya maksudnya Kalau nggak salah, berarti bukan nanya sama lu. kan ini budayanya kan kita nawar nih ya. budaya Berarti siapa? menurut saya- Budaya siapa dulu nih? Ya maksudnya ini yang Budaya manusia pada umumnya. Pokoknya Enggak juga. Lo nggak umum lo, keluarin nggak umum. semua, gua Enggak akan juga, keluar. itu Indonesia doang kayaknya. Lu keluarin. Jadi ya artinya kalau gua nih secara ini suka kadang-kadang suka iseng. Nawar, bro. iya mang saya Lah, saya tuh tunggu, termasuk tapi orang sisi yang nawarnya puas nawar ketika apa dulu nih? ya Hah? saya ini Nawar apa termasuk dulu? orang yang Ya, puas makanya kalau kita bisa obrolin. tawaran saya itu diterima gitu. Ya, Ya, iya. terus Nah orang makanya nilai itu butuh kesepakatan bersama. Itu pengakuan bersama. Oke, tahan dulu Pengakuan sorry itu. sebentar. Oke. Jadi udah tolak ukurnya itu bukan harga murah dan mahal itu menurut saya itu faktor lain. Enggak, maksud gua Sedangkan- kalau mahal lu nggak sanggup atau nggak mau, ya udah jangan. Iya sebenarnya saya sih pengen kayak Daripada nawar. mengosongkan istilah kayak murah dan sama mahal. Karena murah dan mahal itu kategorinya adalah mampu atau tidak mampu gitu. Ya setuju. Sedangkan nilai itu Itu kere adalah atau nggak kesepakatan kesepakatan bersama Iya. antara si pembeli sama si Ya, kalau produksi itu gitu, transaksional. transaksional Itu artinya. transaksi. Itu kan ini kan tawar Nih, menawar contoh kan kasusnya. transaksional. Nih contoh kasusnya, sorry sebentar, ditahan dulu Iya. sampai sini. Karena Makanya tadi perlu bicara kan tawar menawar. nawar. Misalnya dikatakan 150 mas 1 jam full body, lu nawar gak? Ini apa nih arahnya? Kok full body? Full Apa? body apa ngecat? Bukan, baju, nyobain baju mas. Oh, Bad iya, painting, iya. bad painting. Oh. Bad body painting. 150 sejam mas full body, lu nawar apa langsung? Kalau takutnya Itu susah, kepetik ya. ada. Enggak, eksekusi. Enggak, bagaimana? Karena dia orang itu bukan milik negara, jadi ngapain kita tawar? Nggak usah ditawar. Berarti lu nggak nawar Makanya kan? balik lagi. Nah kalau di Indonesia, maksud gua kan fenomenanya gini. Makanya ini nawarnya apa nih? Beli Iya, apa? Apapun itu beli. Enggak, ini kan Nah, kalau kalau menurut saya, kalau gini, kalau terkait- diproduksi ya, diproduksi nih, misalnya kita produksi film production tapi di iklan misalnya, Apa? kan kita ada budget. Jadi kalau gua lebih nggak nawar sih sebenarnya, lebih kayak misalnya, oh yang cocok aja dengan ini, Dengan misalnya budget itu. DOP-nya si ini, ininya si ini yang pas aja gitu. Kalau pakai ini pasti kan gua udah tahu rate-nya gitu, palingan gitu. Dia menyesuaikan. Menyesuaikan. Kan saat lu bertransaksi sama si klien segala macam. Nah itu balik Sebenarnya lagi kan nih, klien si itu kliennya yang nggak nauin berarti. Enggak, klien tuh kadang suka gini, ada tipikal klien itu cuman yang penting asal nawar aja mau turun Budaya. berapapun berapa Kultur. gitu. Ada kenikmatan tersendiri kali ya? Yes. Iya, kepuasan yang penting sendiri sih. yang penting dia bisa nawar gitu Jadi kalau nawar, klien. nawar itu Gitu. budaya dan Walaupun ketika- cuman dikit ya. Iya. Cuman nggak nyampe 10%, Kalau di- nggak nyampe 2%. Iya, kalau di pemerintahan memang harus ada pagu. Daya tawar. Kalau itu pagu Nah, dari namanya. pagu, dari- dari Harus pagu, di bawah pagu. Unleashing, dari dari pagu kita Harus di masukin bawah- harga. Iya, di bawah Dan pagu. harus ada klarifikasi harga kan? Iya, dan di bawah pagu. Penurunan, iya. Di bawah pagu itu. Enggak, makanya Beda. kan itu kan akhirnya jadi fenomena, akhirnya jadi permainan. Nah, itu yang juga sekarang gue banyak lihat. Fenomena misalnya gue mau jual sesuatu nih. Gue tinggiin aja dulu Nah itu harganya. dia nih. Karena nanti juga ditawar sama dia. Karena Nah. ini kan udah menjadi sebuah Sebetulnya Iya, kebiasaan keseharian. sebetulnya menawar itu sih nggak soal sih menurut gue. Yang soal adalah ketika kita memilih menawar ke sini, sementara yang ini nggak nawar. Nah, Kan gitu. Ya. Kepada yang dalam arti kita anggap lemah gitu ya. Kita bisa menawar. Tapi kalau yang kita nggak punya power, kita nggak menawar. Iya, nggak menawar. Ya Bahkan udah. dengan senang hati Iya. belanjanya. Itu yang jadi Iya. soal ya kan. iya Tapi maksudnya makanya barangnya tuh beda-beda Mas Diki. maksudnya kalau saya tuh gini, Iya, Iya, melihat kalau nilai item yang Objeknya keseharian beda. deh. Iya, gitu, kalau Contoh bicara- ya, gua Kak, contohnya kayak gini. Kayak Om Doge, kalau gua nanggepin Om Doge, misalkan lo beli mangga di Berani dalam- nih. Berani lah, Om Doge. Misalkan lo beli mangga di pasar, and then lo beli mangga misalkan di supermarket. Itu pasti akan berbeda. Ya tadi komponen. Iya, komponen produksinya juga pasti beda. Proses Betul. semuanya akan beda. Makanya dia bisa berani menawar di sini, dia beranggapan bahwa ini individual. Dan itu menjadi demand, bukan demand, jadi kebiasaan gitu, baik dari penjual ataupun pembeli. Ya tadi kata Bang Diki, Habit and culture. tadi dia akan naikin dulu, and then ada kesepakatan nanti di tengah-tengahnya di berapa nih. Iya. Pasti kayak gitu. Jadi nggak bisa di apple to apple nanti. Kenapa lo nggak nawar di mall sama lo Enggak. bakal nawar di Gue itu? kurang sepakat sama yang diomongin sama lo. Karena di mall misalnya nih rokok aja deh. Di mall itu rokok Fixed misalnya cost. di sini rokoknya Fixed itu cost. 16.000. Tapi kalau di tempat di Madura 14.000. Apa lu tawar lagi gitu kan?
Padahal udah jauh lebih murah. Mangga juga sama, mangga kamu di Makanya mall tadi sama ada di sini, harganya emang udah jauh. Ya kalau harga nggak bisa kita hitung karena itu udah ada komponen. setuju. Tapi persoalannya lah ketika kita menawar. Menawar ke yang Iya, bawah. kenapa kan? kita tega menawar ke yang bawah, sementara ke yang kita nggak punya apa, kita sama sekali nggak nawar, bahkan kita bangga beli di situ. Nah, kalau saya sih Memang nggak bisa memaknai nawar. Iya kan ini bukan persoalan tadi komponen itu menyangkut harga, Iya. ya kan? Iya. Persoalannya nilai nih sekarang. Nah, ini kan biasanya Kan juga kalau ada nggak- nih, Enggak. jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, terkait masalah ada tawar menawar ya. Saya sih melihatnya terkait masalah barang, nilai sebuah barang itu tuh tetap. Nah, yang menjadi ada daya tawar menawar itu karena ada permainan harga di situ. Nilai barangnya sih sama gitu. Jadi walaupun itu harga murah maupun harga mahal, nilai barang itu tetap mangga di supermarket sama di pasar sama-sama manis. Enggak. Nilainya sama gitu. Saya kan tadi membahas nilai itu adalah sebuah internnya yang ada pada diri barang itu sendiri atau manusia itu sendiri. Artinya barang itu tidak bisa kadarnya itu kadar sebuah nilai sebuah barang itu tetap menurut saya. Yang menjadi mahal dan murah sehingga terjadi penawaran itu hanya permainan harga. Sedangkan nilai dari barang itu sama sekali tidak berubah. Iya, tapi kan ada komponen tadi yang mengikuti. Kalau Iya. kayak di mall itu dia ada komponen bayar sewa gedung. Iya. Ada karyawan. komponen banyak ya. Iya. Jadi untuk menetapkan harga, dia Ada bisa menetapkan pricing lebih policy. mahal. Iya. Persoalannya kita sebagai pembeli ya, kita memilih menawar kepada yang kita anggap lemah, tapi kita nggak menawar kepada yang kita anggap kita yang lemah. Justrunya ya kan kita ke mall itu kan kita Nggak ada pilihan. Kita Tapi nggak ada pilihan. saya melihatnya nggak gitu Om Dok ya. Iya. Jadi saya melihatnya nih yang kita tawar itu adalah permainan dari harga itu sendiri tanpa mengurangi nilai dari barang itu sendiri. Mangga akan tetap menjadi mangga baik itu di pasar Iya. maupun di supermarket. Betul. Nah, artinya di sini maka saya termasuk orang yang pro terhadap penawaran. Bukan berarti saya menuruni nilai dari barang itu sendiri. Karena yang dilawan di situ adalah permainan harga itu sendiri. Ya. Maka di situ ada yang disebut komponen sehingga dia punya menetapkan harga sekian. Di pasar kenapa bisa lebih murah terus masih ditawar? Sebenarnya Itu nggak masalah menurut ini saya. juga menyangkut si penjualnya atau si penyedia jasa ya. Menurut gue juga itu juga ada nilai kepantasan yang harus dia sajikan sehingga orang bisa menilai produknya atau barang jualannya ini dengan nilai yang baik gitu ya. Contoh kayak waktu di Eropa, sombong nih gue ya. Itu ada supermarket, ada pedagang buah di trotoar, ya. Pedagang buahnya itu harganya udah ditulis sama dia, dan orang nggak nawar. Kenapa? Orang lebih senang belanja situ di trotoar itu karena kepantasan ketika dia disajikannya itu disusun dengan bagus, bersih, dicuci bersih sama dia. Terus ada semacam nilai rekreasinya ketika orang belanja. Iya. Sehingga nilainya itu adalah nilai-nilai itu semua yang masuk ke dalam barang dagangan ini. Orang jadi nggak nawar lagi. Iya. Bisa jadi tuh harga yang itu lebih mahal daripada yang di dalam Iya. supermarket. Ya kan? Kalau lu belanja lu nawar nggak? Saya tuh orang yang paling nawar sadis. Dia kan mazhab Starbucks. Starbucks. Enggak, karena gini, memang Lu kok belum nawar, lu nawar nggak? Gue tergantung. Apapun barang ini ya, ini dalam umum aja. Kalau bicara secara hati nurani, kadang-kadang ketika berbicara di kaki lima, gue lihat nggak pakai nawar. Kalau kebenaran gue ada duit dalam sebuah konser. Tapi ketika tidak ada dan gue memang perlu, gue tidak beli barang itu. Berarti nggak daripada gue konsisten nawar. Kenapa? berarti nggak konsisten. Yes. Konsisten dong. Ini dia nih, bangkunya. Nah, ketika berbicara Masuk sini, Mas. Bertiga. mangga, Bisa. mangga itu sebenarnya bisa Oh, iya, berubah, dia Bor. Dia ngelukis ini. Si mangga lama kama. Lu termasuk yang nawar nggak, Uncle? Paman Ruji? Enggak. Kenapa? Ya dia udah ngitung, dia udah usaha. Ya. Ya kita harus menghargai itu. Ya. Hah? Untuk suatu kesempatan gue akan nawar. Yes. Bukan untuk menawar harganya. Untuk strategi ini aja. Supaya dapat barang itu aja. Contohnya ini ya kan. Gue nemu di Loakan ya kan. Dia jual harga 25.000. Gue cuma bilang, barang kayak gitu 25.000. Nggak bisa tawar pak. Ya oke.
Padahal gue senang dapat barang itu. Itu yang dagang cowok. Kenapa lo melakukan itu? Supaya pura-puranya gue pura-pura. Tapi kan lo sampai salah satu sisi membohongi itu. Enggak, pura-puranya gue memenangkan dia. Oke. Gue ngelihat nih ada sebuah acara ya. Memenangkan dia aja. Ketika pedagangnya itu cewek bagaimana? Hah? Kalau cewek, misalnya ini dagang cangklong juga. Gue tambahin. Caranya. Berapa kamu jual? 25.000. Lalu misalnya lu tanya, ini gue pedagangnya, coba. Ini berapa? 25, Mas. Saya tambahin aja 50.000. 75 saya ikut, Mas. Baik kalau itu 100. Body ya. Kembali lagi ke tadi. Nah kalau ini gue agak bertentangan sih masalahnya. Bukan, itu kan gue cuma buat apa ya istilahnya memuaskan bahwa dia tuh harganya ya udah emang gue beli gitu. Pasti dibeli. Pasti dibeli gitu doang. dibeli. Bawa apa sih? Kalau Ada kesenangan Nah, ada tersendiri. fenomena gue karena kalau membaca hobi lu gini. nawar nggak? Enggak. Di sini gue ada ngelihat di sebuah program ya. Kalau di kita tuh rata-rata nggak tahu nih program ini bener apa enggak atau setapan segala macam. Kalau di kita kan misalnya kita ini pencari barang rongsokan gitu. Barang rongsokan dia kalau harganya sekian ditawar segala macam sampai dapat gitu kan. Nah kalau ada satu program di luar dia tuh ngelihat ini value-nya gede nih. Dan dia ngomong nih, ini value-nya gede nih, lu mau jual berapa? Dia bilang, gue jual $2.000. Oke, dibayar sama dia $2.000. Begitu dia periksa lagi dan dia jual lagi, ternyata yang kejualnya $5.000. Oh ini harganya gini-gini, sejarahnya gini-gini segala macam, akhirnya kejual $5.000. Dicari lagi tuh orang. Dicari lagi tuh orang, Ya. Dibalikin lagi duitnya. Nggak dibalikin, maksudnya ditambahin ini, gue tambahin ini 1.000 lagi. Itu attitude namanya. Iya, tapi maksudnya dia bisa menghargai sebuah barang dari situ dan tapi dia fair-fairan gitu. Iya, Ini harus harganya barang ini mahal nih. Iya. Misalnya kayak lu juga tadi, barang ini sebenarnya mahal nih. Iya. Makanya juta nih. Makanya nggak gue jual lagi. Makanya Iya, kalau gue jual lagi kan gue mesti ke sono lagi. Iya, Kan? maksudnya padahal harus duit lagi, ini bagus nih Iya, sebenarnya. makanya Makanya lu kasih duit lagi. Kasih duit lagi, maksud barang. Jadi kan- cepet nih. Kan dia kan udah terjadi transaksi dan dia. Udah kesepakatan. Kalau ini gue jual lagi mungkin iya. Kalau dari gua sih sebenarnya kalau gua prinsipnya kalau bisa Jangan kasih tau dong ini mahal nggak $2.000. $25.000. Tadi bohongan gimmick doang tadi. itu Nggak, kalau kalau bisa beli gua mainan nggak tuh susah. apa. Beli mainan tuh susah tuh kayak misalnya mobil ya gitu ya. Misalnya mobil yang Nah, kalau di pasar gembrong bagaimana tuh? Wajib nawar. gua belum pernah sih belanja. Iya makanya itu karena fenomena yang terjadi sekarang ini akhirnya jadi semua jadi bermain gitu loh. Padahal kan sebenarnya harusnya kalau transaksionalnya kalau dari awalnya yang memang jujur, bisa kita biasa jujur. Contohnya misalnya tadi kayak dia ngomong nih, ini baju modal gua 95.000, ya kan? Terus lu terserah deh mau nambahin berapa. Ya. Itu mungkin bisa jauh lebih fair kalau ngomong Betul. dagang ya. Kalau ngomongin Jadi gua muamalah ya. kadang gini, bottomnya lu berapa? Gitu. Ya. Tapi ada juga yang nekat. Gue udah bilang begitu ya. Ini baju biaya produksinya gue 95.000. Gue nyetak di Blok M. Ya, dengan ongkos sekian gue gitu ya. 95.000. Terserah mau nambahin berapa gitu kan. Jangan segitu dong, 75 aja. Tetap. Walaupun udah gue kasih tahu harga Iya, berarti dasar. dia emang tidak menghargai itu. Iya. Satu itu. Si barang itu tidak dihargai. Betul. Value-nya yang tidak dihargai, bukan Iya. barangnya dia tidak. Kedua, berefek ke itu. berdasarkan kemampuan dia mungkin kemampuan Ya, membelinya. berarti kan nggak usah Daya maksain. Harusnya iya, harusnya dia tahu diri maksudnya kan gitu. Yang Iya, kedua ada ngapain lagi, Bos. ngapain maksain Iya, beli. yang kedua ada lagi. Kalau nggak sebenarnya. mampu jangan beli. Tapi itu banyak di pola jualan gue yang model kayak gitu, itu banyak juga yang kayak gitu. Walaupun lebih banyak lagi yang justru lebih banyak nambahinnya gitu kan. Dan Iya kalau itu mas balik lagi ke etika. dan para pedagang ke itu lebih suka ditawar sebenarnya. Ini fakta yang terjadi Apa maksud sini? everyday di masyarakat kita. Ah. Mama nawar, nggak dikasih ditinggal jalan. Sini bu, tuh. Artinya dia pengen ditawar. Karena ketika tidak ditawar dia tidak akan jual barang itu. Faktanya begini, sorry nih. Sorry, sebentar gua bicara dulu. Lu Nggak nawar. boleh gue potong dong. Belum ada yang Kali-kali geblok itu meja boleh loh. dipotong. Itu ada orang yang nggak datang. Cuman orang ngariung doang boleh potong potongan. Jadi ini nawar. Misalnya nanya berapa? Ini 1 juta pak. Oke deh. Lu diam. Beda di. Oke deh. Nah, The gue best dulu ada ini nawar. di sini gue nangis. Kok dia kenapa nggak nawar? Akhirnya karena orang ini merasa tidak ditawar dan merasa barangnya tidak layak, Pak mohon maaf Bapak bawa aja komplimen. Tuh, itu banyak terjadi serius. Tapi sering juga yang kayak gitu. Tawar dulu deh Pak, berapa aja tawar dulu Iya gitu kan. syarat aja Pak kenapa? Enggak, saya nggak mau Berani nawar berapa gitu, dulu gitu. gitu ya, berani berapa. Enggak, saya gitu. nggak mau nawar, emang harga segitu udah Iya, gitu. sudah. Pak, tawar aja Pak gitu Tapi kan. Masa? Dan Iya, mereka ada yang dan kayak mereka gitu. saat ini sadar kamera. Lu coba ke mall deh. Bukan mall apa ke ITC macam-macam gitu ya. Atau ke Tanah Abang.
Kita lewatnya tawar aja dulu Pak, tawar. Please Pak, please. Iya. Oh iya, kalau jalan gitu Enggak, kita nggak Iya. kita misalnya iya tanya lihat-lihat ini dulu. berapa? Oke, ya udah nggak jadi misalnya Please gitu Kak, kan. mereka pakai Tawar please. dulu, tawar. Dan Iya. bahasanya Iya. kakak. Iya. Kakak, maaf nih. Kakak, kaosnya. Please Kak, tawar Nggak, Kak. kalau Tawar. kakak itu kalau kakak Sedih itu loh. toko baju, kalau toko Iya. handphone boleh handphonenya, ada bolehnya. Oh, handphone. Ada Kalau bolehnya. kalau motor kemana? Kalau toko. Nih, Kita tepuk tangan dulu untuk Iya. Edi Bonetski. Bor, sopin lah. Sini aja nggak apa-apa. Gambarnya kan buntung. Nah, kalau misalnya kalau gue balik lagi tadi kan. Kalau emang nggak begitu tahu harganya dan nggak cocok, ya kalau bisa ya udah gitu. Nah, kadang-kadang kan kita juga Sebenarnya- melihat kepantasan kan. Ketika kita ngeliat ini harganya dikasih harga segini tapi nggak pantas. nah makanya Maka gue menurut nggak akan ambil gitu kan. menurut Iya, saya sih menurut- gitu. Jadi yang perlu maksud saya terkait masalah diskusi ini ya, Masalah tidak pantas. yang tapi jadi ada satu permasalahan itu adalah si penjual itu memberikan harga yang tidak sesuai dengan nilai, maka terjadilah penawaran oleh Kan tidak sesuai konsumen. nilai kan menurut lu semua. Iya, nilainya Ya kan- makanya tadi harus ada kesepakatan kalau menurut itu dia di nilainya awal. kalau menurut dia nilainya ini segitu, Enggak, Tadi kalau dibilang, enggak beda. kesepakatan. Kalau dia bilang, dia gini. Kasusnya beda kalau dia. Dia bilang gini, "Oh, ini nggak pantas nih." Maksudnya menurut dia nggak pantas. Ya udah dia nggak beli, bukan nawar. Iya, berarti ada Maksudnya kesepakatan lu di barang yang situ suka, kan. lu kan Iya. barang yang lu suka. Nah. Kalau dia nggak nawar, tapi dia nggak jadi beli. iya karena menurut gua nggak pantas misalnya. Menurut dia nggak pantas, tapi kalau orang lain kan akan maksain Dan nawar Berarti itu. nilai itu balik lagi ke masing-masing orang dong. Iya, Jadi dan- gini, maksud gue gini. Nawar itu kan kalau gue lihat di sini nawar itu kesannya jadi kayak salah nih. Yes. Padahal nawar itu Nggak nggak salah. salah. Makanya gue lihat kan kalau dari sini diskusinya kesannya nawar itu jadi Iya. salah. Yes, benar. Menurut gue nawar itu nggak salah, tapi balik lagi si orang yang mau membeli melihat nilai barang ini seperti apa. Kalau Kita dia menyalahkan nawar, tapi kenapa harus nawar? Nah. Iya kan nggak masalah juga karena itu Nah, jadi coba lu tahan menurut dulu, gua gini, karena- proses karena statement ini proses sesuai jual dengan- beli itu dan secara ekonomi itu tawar menawar itu suatu hal bentuk sistem Dan itu ekonomi. ada di buku ekonomi. Tawar menawar itu suatu bentuk yang Dan masalah yang Ya. lu lagi ngomong ini nih. Bor, gurunya siapa dulu? Ada Pak Yudodo. Oh, Pak Yudo. oh sama nomor. Gue juga Pak Yudodo juga. SMA berapa lu? Sama berapa lu? Mulai beda kayak jauh. Tahun Lu 16. masih nada dasar, kalau gua Yurere. Nih, bicara 15.000. Tadi ada orang yang nawarin budget 15.000. Itu masuk apa kagak? Tapi 15.000 full body nggak? Gua dong. Enggak. Linking doang atuh. Orang kayak gua aja sejam. Gini dong. 15.000 tadi kayak misalnya kasus kita ya. Budget 15.000 tapi mau makan sama minum. Masuk gak tuh? Iya, bisa. bisa. Nah, Nggak bisa. tuh. Jadi makanya kita tuh banyak tidak menghargai sebuah nilai. Kita cuma melihat dari angkanya doang, dari harga. Dan itu dia akhirnya kan menjadi kepantasan kita. Oh nih, nggak pantas nih. Ya udah nggak gua Makanya beli. sebenarnya kan Padahal itu kita kan ada effort. effort untuk Iya. membuat sesuatu aja yang terkesannya simple. Itu memerlukan effort yang besar. Nah, Tapi sekarang menurut saya bukan kalau ngomong jangan langsung, masalahnya jangan ngagetin. masalahnya bukan tidak menghargai sebuah nilai itu. Karena yang jadi masalah itu menurut saya karena si penjual itu menghargai nggak sesuai dengan nilai, Menurut maka terjadi siapa? kekacauan di situ. Menurut siapa dia nggak menghargai sebuah nilai? Kan Ya, buktinya kepantasan itu sendiri. Menurut dia saat memberi harga, menurut dia itu pantas. Nih contoh ya, misalkan Nanti seleksi alamnya yang dilihat. Wah ternyata nih seleksi alamnya tidak masuk nih harganya. Gua nggak laku-laku, nggak ada yang mau beli. Itu Ya. seleksi alam yang menurut kebanyakan orang tidak pantas. Tapi kalau dia menurut dia masuk akal, ya mereka akan jual dengan menurut kepantasannya dia. Kemarin ada nih satu cerita yang lagi viral ya di Facebook tentang seorang teknisi kapal. Jadi kapal itu rusak, propeller nggak mau muter. Itu udah datengin berbagai teknisi, Ya, nggak ada, tahu tuh, nggak ada yang cuman bisa kan, diketok lagi viral kan. Datanglah satu teknisi yang dipanggil, dia cuman ketok doang, tek Kelar. itu hidup kan. Dia cas mahal banget. Bosnya nanya, kok bisa mahal banget? Lu kan cuma ngetok doang. Ya Anda tidak membayar Barang ngetok saya yang terlihat. ngetok saya cuma beberapa detik itu, tapi yang Anda bayar adalah ilmu, bagaimana ukuran saya mengetok dan bagaimana saya menemukan cara. cara untuk menghidupkan ini. Itu tidak yang Anda Tidak bayar. Itu. Artinya kalau si bos itu hanya melihat, lo ngetok itu doang kok mau mahal sih. Padahal ada proses pemikiran bagaimana ini bisa hidup. Oh ternyata cuma diketok. Dan ketoknya berapa ukurannya? Berapa kali ketok?
ke tekanannya Iya, berapa. hitungannya kan sama aja kayak misalnya ke desain deh. Beda sama ke Orang tukang bayar magic tuh loh. mahal banget sih desain, mau gini cuma gini-gini doang. Iya, lu bukan bayar desainnya, lu bayar ilmu gua, pengalaman gua, Iya. jam terbang gua sekian Iya. tahun dan gua mikirin ini itu yang lu bayar. Nah, kalau itu nanya ke gua, nggak akan gua jawab gitu. Jadi apa? Cari aja yang murah. Hah? Cari aja yang murah. Itu kan simpelnya. Nah, ini Kalau 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 nanya gua gitu pasti kan. kita tos dulu kita ngomong simpel ya. Belum, belum, Karena belum. kan lu nggak mau repot, emang udah enak lu fokus aja gitu. Tapi maksudnya Maksudnya poinnya adalah di mana kita belajar menghargai nilai yang mereka berikan. Terlepas kita emang kalau nggak sanggup beli, kita pengen tapi kita nggak sanggup dengan harga itu, kalau perlu kita cari tempat yang memang menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, gue saat ini Maksud kondisinya gua, nggak bisa perlu kayak kita gitu. tawar-menawar. Nah, kalau kondisi kayak gue, kalau Dogir bilang cari aja yang lain. Nah, kalau gue ditawarin kayak begitu, gue terima. Kenapa BU? Salah nggak sih yang begitu? BU ini salah kan ya? Nah, salah nggak tuh? Jadi gue terima aja. Padahal harga Nah, itu beda jauh dari skill. Tapi mereka nawar. Ya lu mau menilai lu sebagai berapa? Ya, emang nilainya pada lagi saat lo murah-murahnya kan. ambil Iya. itu nggak ada Nah, masalah. ini apa ini jasa nih? Jasa. Ya itu Tapi pilihan. emang- Pilihan. Iya. Pada saat Emang lo ambil balik itu ke nggak ada pilihan. masalah. jadi nggak Tapi masalah. sorry to say, ya ini fenomena yang terjadi di dunia seni, terutama pekerja seni itu ya. Jasa lah. Fenomena jasa saat lo menurunkan harga itu akan menjadi standar baru. Yes, setuju. Bener nggak? Bener. Nanti begitu ini coba lagi tawar turunin, kan jadi standar baru lagi. Yes, setuju. Akhirnya Tapi di sini diiringi dengan usia yang semakin bertambah. nggak ada hubungannya. Ketika kita tidak terima, nggak dapat duit. Faktanya seperti itu. Dan kebutuhan juga. Yes. Ya Faktanya emang seperti itu. sebenarnya agak sensitif Emang kalau harus bahas terus, ini. Nah, Nggak masalah. Jadi agak Kenapa? susah nih. Ini akan jadi pembahasan baru soalnya. Enggak, bukan. Tapi pembahasan baru lu yang akan diserang sih Bukan masalahnya. Gua pembahasan nggak baru. mau jadi biarin aja. Bukan bahasan baru, itu pembahasan lama kita Pembahasan sebenarnya. lama aja. Emang harus duit. Ya harus. Iya, harus rupiah. Nah, karena fenomena gue terjadi itu. sorry. Tapi gue coba bertahan dan ternyata yang terjadi sama gue, ya gue masih hidup-hidup aja sekarang. Walaupun Itu. mungkin keinginan sekunder tertier gue tidak Ya. terpenuhi. Iya. Makanya pilihan Tapi itu. kebutuhan gue, kan- kebutuhan dasar gue terpenuhi. Nah. Jangan kau cari apa yang kau mau, tapi cari apa yang kau butuhkan. Iya, setuju. Nah, kembali lagi kepada Anjay. penawaran. Kembali lagi kepada penawaran nih. Menurut saya, orang menawar itu lagi proses. Kumisnya bisa diem nggak kalau lagi ngomong? Itu lagi proses. Kumisnya bisa. Gue liatnya deket banget. Jadi kumis. Jadi close up ya, Bu? Iya, ngepas. Bayanginnya, gue. lo kalau gitu bayanginnya beda tuh. Kayak kupen, bulu pantat. Nah, bagaimana dengan reseller? Gak jadi terus. Broker, iya lu kalah cepat. Bagaimana dengan broker? Dia dari produsen dia ngambil. Let's say ngambil 10.000. Tapi itu udah terukur, Bro, kalau broker. Udah Tapi kalau terukur. kita tawar kesian kan. Nah, makanya, tapi nah, dia udah terukur. tawar Ujung-ujungnya itu kembali ke rezeki, Bro. Wih. Kalau reseller nih, dia jual lebih mahal 20.000. Ternyata ada yang ngeklik, ya rezekinya dia. Iya, Itu di OL, nggak bisa bargain. Hah? Nggak bisa bargain. Ini Iya. real. Terus kalau real, Sorry, jangan megang-megang, gua gampar. Coba megang-megang anjing. Enggak, maksud gua kalau itu tuh terukur. Maksudnya terukur. Karena kan misalnya modalnya dia beli Gipo ini gitu ya. 10.000 misalnya. 100.000 nih Oke. misalnya. Ah, gua lebihin 20% gitu. Jadi ya udah, berarti kan dia ada buffer nih. Yes. Jadi nawar juga dia kalaupun nawar berapa kan, yang penting ada cuannya gitu. Iya, Kalau itu kan terukur kalau susah. menurut gua ya itu fenomena di sekarang itu. Fenomena. Akhirnya menjadi Tapi balik si lagi. pedagang mempersiapkan harga tinggi supaya nanti udah pas orang. Jadi seolah-olah orang udah pasti nawar. Itu kan Iya. habit. Justru nggak apa-apa. Nawar itu kan nilai tadi itu adalah kesepakatan. Adanya sebuah pengakuan bersama kan, kesepakatan bersama. Proses tawar-menawar itu adalah proses menuju kesepakatan bersama terhadap harga dari sebuah nilai produk itu sendiri. Coba Jadi ulangin. nggak Mas. masalah. Yang lu tadi sebutin ulangin. Iya, jadi nggak masalah kalau kumis bergoyang. Dia namanya apa sih ini? Kat ini namanya apa, Kat? Ini namanya apa? Bibir hidung apa namanya? Apa bibir hidung? Hidung. Mana ada ini namanya? Apa? Ada. Ini namanya Belah hidung. belai hidung. Tipis. Pelipis. Coba lu ngomong tadi harga apa sama nilai? Lu jangan duduk doang. Gue pernah ke Bajar gitu, di baju harganya 75. Tawar nggak? Tawar. Lu diem dong, dia kan lagi cerita. Tawar nih bang. Ya Pak, saya ada 60 doang nih. Nggak bisa ya? Nggak bisa deh. Saya udah cabut nih dari tempat situ berapa langkah ya kan. Dipanggil lagi.
Mas, yaudah nih nggak apa-apa ambil aja. Oh itu BU, itu BU. Yang gue bilang tadi, Dia bukan nawar. dipanggil lagi. Dia nggak nawar tapi. Yang mama. Makanya Nawar. dia nggak Dia nggak nawar. Dari 75 jadi 60. Enggak. Dia cuma punya duit 60.000. Dia nggak nawar. Tapi jujur ada lebihannya nggak? Dan dia pergi, Biasanya dia nggak, maksudnya kalau nggak cuma nggak 60.000 dapet ya nggak uangnya apa-apa. sebenarnya. Tapi itu Oke, tapi kondisinya nih gue paham dia. Ketika dia bilang, dia nggak nawar. Harga berapa? 75. Set, dia semari begini. Ya, Gagang- yang ngeluarin. Gagang pisau kan? Dan dikasih lihat sama duit, cuma ada 60. Nah orang itu nggak lihat 60-nya, lihat gagang pisau, Le. Iya. Dipanggil. Kalau Itu kan gaya, itu kan cuma Dia bawa gaya aja, tawar dia. yang berbeda aja, nggak vulgar. Ujung-ujungnya pengen harganya 60.000. Itu kan ada kesepakatan lagi di situ. Nah, terkait tapi masalah. tapi dia Tapi nggak dia jadi sedih. dia nggak maunya nawar 75. tapi dia cuma bilang bahwa ya, Pak saya cuma punya 60.000 udah nggak jadi deh. Nah terus akhirnya bagaimana? Lu seneng apa Nah, sedih? kalau Itu menurut nawar gua, lagi. terlepas Ketika lu terlepas dari lu balik lagi apa mau di ngambek? mall, mau di mall sama di Balik lagi pasar gua ambil segala aja, gua macam. kasih duitnya. Menurut gua emang ada perbedaan gitu lu karena ini di mall terus lu nggak nawar, kalau ini di sini lu nawar gitu. Ya ini dia Kan nggak ngotot. bisa nawar di mall. Iya, karena udah ada bandrol. Dan Iya, ketika makanya lu memperlakukan yang berbeda. Nah, berarti barang yang masuk mall itu udah punya nilai, makanya Iya. harganya jadi lebih. Makanya sama. juga Kalau tadi nih yang tadi cerita Enggak, tapi ini terjadi juga pada bukan di mall ya. Mallnya mau apa nih? Yang jualan di kaki lima kalau dia Di udah mall. kasih harga itu nggak akan ditawar sama orang. Beda juga, Pak. Iya, benar. Iya kan? Iya, iya. Artinya Kalau saya itu- tetap itu ditawar. juga itu juga treatment dari si kita sebagai penyedia jasa atau punya pedagangnya. Jadi kita mesti memantaskan barang kita itu kita mau ditawar apa enggak. Iya, balik lagi Gua kalau setuju. itu kan masih ke pedagangnya harus jujur. gue pernah Iya. punya pengalaman di daerah gue, Pembelinya juga harus apresiatif. Legowo. Kan sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kalau Ya, itu kalau barang itu udah kesepakatan dikasih namanya. harga walaupun di kaki lima orang nggak akan nawar. Iya, ngerti. Itu gue setuju. Nah, gue pernah punya pengalaman seperti itu. Dikasih Gua bandrol ya pernah tadi. nemu orang Bandrol. pakai harga bandrol, tulisannya spidol biasa. 3 kilo 10.000 ini jeruk. Ya, 3 kilo 10.000. ada di bawahnya 2. Enggak, di sebelahnya, di atasnya. Di sebelahnya lagi ini cuma tulisan tangan. Yang ini ditawar sama orang ternyata, tapi di sebelahnya ada pakai digital print. 3 10.000. Yang ini nggak ditawar. Kenapa? Ternyata ini lebih bermodal karena digital print. Dia mesti desain. Padahal malah spidol. Malah spidol, dan spidolnya itu habisnya hampir 2 lusin lagi. sedikit kering. Waktu itu ada ya. Sini kita bikin acara. Ini Ada teman gua Hey. nih siram air. Ini sebentar lagi ada yang siram kopi. Digoang. Kakak dik. Enggak, maksudnya perlu nggak sih kita nawar? Oke, kalau menurut gua perlu ya. Ya perlu banget. Nah, lu Karena itu ketahuan, adalah lu ketahuan. itu karena itu kesepakatan Ini terhadap nih. nilai. Gue pro Iya. gue Nggak, pro. perlu kan nawar. tergantung. Hah? Nah, Tergantung. lu lawan. Misalnya gini nih, kalau gua gini. Gua tuh nawar itu kalau misalnya jual beli yang kayak mobil misalnya ya. Mobil second gitu ya misalnya. Biasanya kan dia udah punya, gua beli segini, gua benerin ini keluar angka segini kan gitu. Itu pasti gua selisih, oh kalau gua tawar segini dia pasti cuan dong gitu. Gitu. Masih cuan, tapi masih Nah, reasonable. kalau orang nawar itu memberikan value terhadap nilai itu apa enggak? Karena gua sih di akhirnya tidak memberikan Enggak sih. value pada nilai. Kalau kayak ke Tapi bisa pedagang di juga. pasar sih gua nggak pernah sih. Bisa juga orang nawar karena lihat value-nya. Iya. Hah? Memberikan value-nya justru. Kalau Menurunkan orang value-nya, misalnya orang dia ini- menurunkan value-nya berarti kan? Enggak ada. Value itu nggak bisa. Menurunkan value-nya nggak Nilai diturunkan. barang tuh nggak bisa. value-nya nggak berubah menurut diturunkan, tapi harga barangnya yang dia coba tawar. Ada yang begitu kan? Karena ngeliat ini kayaknya value-nya dia nggak segitu. Oke, Nah, gua kalau kalau gua misalnya nih pengen beli mangga, Hmm. oke, beli mangga. Gua nggak langsung beli mangganya, tapi gua bilang, harga mangga lu berapa? Oh 25.000. Oke. Gua riset lagi, harga mangga lu berapa? Oh 30.000. Oke. Di sini harga mangga lu berapa? Oh 15.000. Oke. Tinggal gua cari selera mangga gua yang mana. Ya kan itu gitu. Daripada gua nawar, mangga lu 15.000 aja, warung sebelah 15.000. Makanya itu kan beda. Nah, itu kan Mangga- sebenarnya mangganya pun beda kan? Apa beda sama kualitas, kayak barang. beda-beda. Makanya Nah. nilai barang itu menurut saya itu nggak berubah. Yang menjadi sebuah penawaran itu karena ada sebuah permainan dari harga itu sendiri. Walaupun itu berhasil dibeli dengan harga murah maupun mahal, nilai dari barang itu menurut saya itu nggak berubah. Baik, Sama kayak mangga itu, tentu ada tuh. Kenapa ini 15.000? Ini 2 hari yang lalu nyampenya. Ini kenapa 25.000? Ini baru tadi malam. Yang ini berapa 25.000? Ini baru tadi datang. Itu kan ada sebuah ini ngambil nilai di Surabaya, situ. yang ini di Bogor. Nah, Makanya bisa gitu. Ada yang 12.000.
Mangga yang 12.000 ini mahal. Enggak, kalau dari bulan lalu. Kalau gua daripada gua nawar, gua mendingan riset. Iya. Nah, ini jatuhnya ke R&D divisinya kalau di Iya, kantor. masa itu wajar terjadi. Orang di sini lebih murah, lebih mahal. Dia mau tinggal mau yang mana kan? Kalau barangnya sama aja tentu dia akan pilih lebih murah. Yes. Kalau barang sama. Iya, makanya itu hasil kan? dari riset. Jadi gua nggak Iya, perlu nawar. nggak perlu nawar. Gua nyari tempat lain yang kira-kira nih, wah harganya ternyata lebih murah Iya. nih. Kualitasnya sama. Mendingan kayak daripada gitu. lu maksa nawar di harga yang sini gitu. Iya, tapi itu terjadinya kenapa ini terjadi fenomena tawar menawar? Gua rasa itu ada hukum sebab akibat juga. Ya, Pasti. Ya kan? Sebabnya apa dia menawar? Bisa karena dia memang menilai value-nya ini nggak segitu. Bisa juga dia nganggap rendah. Bisa juga si penyaji ini, pedagang atau penyedia jasa ini nggak memunculkan nilai yang pantas sehingga dia ditawar. yang proper lah. Misalnya gitu ya. Misalnya kenapa pedagang itu ditawar? Ya misalnya mangganya kotor atau apa. Sehingga orang jadi ada punya niatan nawar yang tadinya nggak ada niatan nawar. Sementara kalau ke toko supermarket bersih atau apa mungkin gitu ya, terus ditaruh di kulkas, sehingga dia nggak menawar. Ada hubungan psikologis di dalam situ bekerja. Kalau menurut gue sih akibat dari hubungan sebab akibat sih kayaknya itu, sehingga orang jadi nawar. Setuju. Dan Itu wajar terjadi. Tapi kalau kita maksudnya kan yang tanya Riki, apakah kita pengen menawar kalau beli barang? Ya tadi kita lihat dari kondisinya. Kalau menurut kita value barang itu nggak cocok, ya udah jangan dibeli. sebab akibat itu gue setuju, pernah punya pengalaman tuh gue. Gue setuju banget. Karena atau gini sih lebih baik lihat dia. Oke nih. Enggak bukan. Enggak, ini gue serius. Jadi pengalaman sebab akibat itu gue masalah mangga madu. Mangga madu itu lumayan mahal, tapi ketika gue mau beli itu sampai 350.000 1 kilo. Karena waktu dia ngambil madunya dia sangat tawon, Bang. Bukan. No. Di sebelahnya ada botol madu asli, Bol. Botol madu aslinya itu Palsu, 285. Palsu. Lu beli apa? Itu palsu. Mangga cuma 30. Palsu. Kalau madu asli harga segitu pasti palsu. Ini kan cuma dikit kemasannya. Palsu, Kalau yang asli kan kagak ada plastik, kagak di kertas kagak bleber ya. Iya kan? Di kertas kagak bleber. Nggak disemutin juga. Nggak disemutin. Kalau yang asli segini 1 juta lebih. Iya, ini mungkin dia kan cuma seperempat, Bor. Dia cuma Berarti kalau seperempat. jangan megang. Dia cuma seperempat. Berarti kalau seperempat nggak full body dong. Ya main atas tuh. Nah, nih contoh fenomena pada saat pandemi ya. Ada namanya Pandemi. Apa pandemi? Tapi yang benar sama dia, pandemik. Nggak ada pandemi. Yang bilang pandemi In English itu pandemik, bukan pandemi. Pandemic. Pronunciation-nya pandemic. Jadi nggak jadi ngebahasnya. Mr. Pishu. Gimana ya? Jadi pandemi gimana? Nah, jadi gini, pada saat pandemi itu ada fenomena tumbuh-tumbuhan. Tadi udah bener pandemi, pas sekarang jadi Iya, pandemi. Udah bener lu loh. Jadi ada masalah tumbuh-tumbuhan lah gitu. Yang tadinya nggak punya nilai, tiba-tiba punya nilai, sehingga orang harga itu jadi mahal. Algonema apa tuh jadi harga yang tadi mungkin 15.000 atau 30.000 tiba-tiba jadi Karena demand-nya banyak. Nah, pertama sistem ekonomi demand-nya banyak. Terus kedua adalah ya tadi pengakuan terhadap produk itu menjadi berbeda tuh. Compassion. Iya, orang mengakui terhadap produk itu jadi beda gitu. Jadi tapi pada saat pandemi turun, harga itu juga turun lagi. Ya. Berarti kan nilai itu ada dalam diri kita masing-masing, pengakuan atas barang itu sehingga menjadi pengakuan bersama antara si penjual dan kita si pembeli. Itu yang benar. Tapi kan Ketika kalau harga itu- naik, ketika turun. Kalau bicara pandemi Tapi ya, di kita ketika sudah naik dia akan naik pengakuan terus dan nggak bisa bersama. diturunkan. Iya, pengakuan bersama. Terus, Makanya tanaman turun. nilai-nilai itu Tanaman juga turun. jadi itu. kalau colok hidung tuh anjing tuh. Itu nggak ada. Itu kapitalis, Bro. Itu nggak ada pengakuan bersama. Iya, nggak. Itu dari itu pemaksaan Itu pemaksaan bersama. Dari jutaan sampai sekarang puluhan ribu le. Dan Iya. Kok ketawanya enak banget. Itu banget itu ya, namanya nggak ada nilai protokol. juga kok. Nggak ada. Nggak ada nilai. Masa mana ada nilainya? Pernah Murah, ada coy, orang mudah. dicolok keluarin di mata le. Nembus. Aslinya murah itu. Iya. Bangsat 4-5 kali lipat itu. Aslinya itu cok, cotton bud le. Tapi kan nggak bisa nawar. Ya iya, karena dia nggak punya nilai. Nah itu Karena dia nggak punya nilai. Nilainya nilai paksa. Karena dan itu nggak bisa ditawar. Nggak ditawar nggak bisa ditawar secara harga. Pas nggak ikutan ngomong ya Pak? Ya, Coba aja. gimana dari Paman Edi? Mohon maaf Pak, saya udah 2 Paman kali gimana dicolok. Paman? Apa yang tadi diskusi tadi Nah, ini gimana? cakep. Ada sedikit masukan dari Paman. Pasar bisa buat holil. Woi, pasar bisa diciptakan. Pasar bisa diciptakan. Gue datang kemari ngejar dari Ciputat
Ustadz Uin tadi ngomongin pasar urban, ya kan, sama anak-anak jurnalistik, angkatan muda lah. Sampai sini gue parkir udah berlangsung, sampai kamar mandi nemu duit 2.000. Duit ini bagi gue ada RP-nya harganya 2.000. Ya kan? Tapi bagi gue punya nilai histori. Nah inilah yang gue jadiin ikhtiar visual karya hari ini. Harga, karena kita memulai narasinya dengan harga di atas dan nilai di bawah. Ini bukan berarti harga lebih bisa tinggi mengalahkan nilai dan lebih tinggi posisinya dengan nilai. Tapi kalau ditarik garis lurus, ya, dia tetap punya zona masing-masing kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau gue lihat lagi, harga itu selalu dibuat oleh pasar. Kalau orang-orang zaman dulu di periode purba, periode barter, Zaman Flintstone? ya dia nggak ada istilah pisang goreng 10.000. 10.000. Nah. Dia cuma nanya si pembuatnya pisang goreng berapa ini? 20.000. 20.000 atau dia nggak ngomong penjualnya dibayarin sekian. Oke. Oke. Sepakatan. Nah itu kan ada dialog batin, dialog purbawi yang diketengahkan itu dengan pendekatan humanisme. Mungkin dia nggak ngerti bahasa tapi oke. Misalkan kalau gue keluar negeri, oke nih segini aja deh. Ya. Nah, tapi kalau nilai itu punya histori dia. Nilai punya histori, makanya seringkali rupiah kita terganggu oleh dolar karena nggak punya histori. Iya, itu juga. Uang sebagai alat pembayaran yang sah kalah oleh uang sebagai bahasa agama sekarang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah secara ekonomi dikalahkan oleh uang jadi bahasa kalbu gitu. Uang sebagai alat pembayaran yang sah seringkali sekarang merasa memiliki harga yang begitu tinggi ketika musim politik hadir. Ya kan? Nilai-nilai kemanusiaan udah nggak ada harganya. Padahal nilai-nilai kemanusiaan itu juga layak dipertahankan oleh si pemilik. Ogot pemilik, kita semua pemilik organisme calling itu, organisme di tubuh. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil pembicaraan ini ya, kita masih memikirkan hari ini pasar, kita masih memikirkan hari ini nilai pisang gorengnya harus sekian. Ya, ketika ada dengar yang gratis pisang goreng. Ada price masih nawar. Nah, oke lah kalau kita ke mall, ya tulisan udah ada di situ, ya hargai itu dengan segitu. Karena itu dia dari bentuk-bentuk apa ya? Perjalanan produk dia. Kalau kita mesen di Shopee atau Tokopedia tahu tuh ya. Ini barang masih di Cina nih hari ini. Wah baru nyebrang nih masih dikemas. Dari pengrajinnya langsung ke agen, ke distributor, ke bagian sirkulasi, bagian pemasaran. Oh iya kayaknya besok baru nyampe. Jadi ya sebagai material, karena yang kita hadapi kan objek. Material atau kita subjek gaji memiliki harga yang bisa dinilai dengan prinsip ekonomi, ya kan? Yang bisa dinilai dengan peta perdagangan bebas segala macam, yang bisa dinilai dengan apa? Kalau bursa efek hari ini sekian kurs trading, ya kan? Nah kalau ini Mang Ed, tapi kalau nilai dia tidak bisa dihargai dengan apapun. Bahwa gue pernah ngasih karya di Bandung sama orang yang sangat ngerti dia harga itu. Kok dikasih? Setelah 2 tahun kemudian dia ngomong, bro karya lo mau dibayarin 20 juta. Hah? Nilainya segitu. Aduh kan, ya udah kalau begitu. Jadi karya punya nilai ceritanya masing-masing, punya nasibnya sendiri, itu yang dibilang banyak oleh seniman. Lo punya karya, punya nasibnya sendiri. Jadi harga berbanding lurus dengan pasar.
Tapi kalau nilai, dia pasti memiliki histori. Seperti uang yang gue temuin hari ini punya siapa ini? Enggak, uang sendiri Mang Ed. Uang sendiri kan. Ini kan kertas nih. Iya. Uang 2.000 kertasnya sama dengan uang 10.000. Ya kan? Tapi kenapa nilainya beda? Padahal harga produksi sama. Dan harga produksi uang 2.000 dengan uang 10.000. Punya nilai. Makanya itu kenapa nilainya bisa beda? Ya, uang punya riwayat, dia bisa diceritakan. Dia sama-sama kertas, sama-sama diproduksi di tempat yang sama, ya. Dia punya cerita. Nih hari ini dia punya cerita. Tadi aja kalau handphone gue itu gue foto nih di kamar mandi, gue mau buang air kecil nemu dia. Terus bagaimana emas bisa disamakan dengan kertas? Terus yang lebih lucu lagi, harganya? Ini tarik garis lurusnya nggak ke atas. Jadi urusan vertikal janganlah kita berhitung-hitung dengan Tuhan gitu. Nah, itu. Dan mengingat kita akan sebuah lagu kan. Uang bisa bikin orang. Uang kan tadi pertanyaannya kalau misalnya emas kan akhirnya menjadi standarisasi value yang tidak terkena makanya apa namanya tidak terkena ya itu ini selalu menjadi ukuran. Kenapa ini menjadi sama harga kertas ini dengan harga emas kenapa bisa jadi sama? Karena jadiin ukuran sama manusia. Iya makanya di tahun 1900 bagaimana ini bisa menjadi nilai yang sama dengan emas? Ada kapitalisme itu. Nah, itu ada pemainnya. Ini kan ini medium beda nih. Makanya kan sekarang bentar lagi udah mulai ada BRICS. Iya. Menghancurkan apalagi sekarang ya digital ya kan yang nggak ada wujudnya ya kan digital tetap masih ada currency tetap tapi nilainya bisa tetap sama gitu ya tapi kan value-nya secara wujud nggak ada berarti value-nya aja. Nah bagaimana kalau itu kita terapkan kepada tadi persoalan jasa persoalan yang lain-lain. Nah kalau jasa balik lagi nih agak beda nih soalnya kayak jasa nih si A sama si B persaingannya tuh beda ada yang banting-bantingan kan gitu. Nah itu makanya itu susah kalau kayak gitu. Itu juga dari pelakunya sendiri makanya kan itu makanya ada hubungan sebab akibat. Nah itu tadi kayak Mas Diki bilang, gua mending kayak gini aja, gua mempertahankan ini kayak gini, gua setuju karena balik lagi berarti kan ada regenerasi, ada kalau orang mau nyari yang levelnya sekian udah pasti nyari dia misalnya. Kalau ini ada udah pasti gitu. Makanya Sangit kemarin ngajak yang lain. Ya. Tapi ya maksudnya kita tuh makhluk yang dinamis ya. Kalau kita dinamis itu justru kalau kita kepatok pada suatu arah dan kita hanya di satu arah itu satu titik itu, pokoknya gua harus segini harganya tapi gini. Ya lu nggak akan maju-maju, tapi kan lu bisa mencari celah yang lain, gitu. Lu bisa berkarya, berkreatif yang lain. Iya. Kalau ngomongin banyak jalan menuju Roma. Hasil, ya istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi kalau menurut gue misalnya menstandarisasikan angkanya sekian gitu kan. Terus orang nggak mau, berarti kan dia nggak ngelihat value gue. Kalau value gue ternyata menurut dia menurut dia kemahalan, dimakan. Ya itu ya hak dia. Harga yang tinggi hari ini benar apa yang dilakukan oleh sang idola MC. Dia memasarkan tubuhnya, performa tubuhnya secara narasi melalui medsos. Nah, gue lihat sekarang peningkatan lu follower nambah tuh. Masalahnya harganya turun. Tapi belum like ya? Bukan. Nilai dia semakin tinggi nih. Nilainya iya. Nilainya tinggi nih. Terus jadi nanti ketika orang bicara nilai, ya, mau tahu tentang dia, orang kan ngubungin siapa? Follower terdekat, Doger, Bang Diki, ya kan Dik doang itu tarifnya berapa dia? Dia nggak nanya lu. Atau bikin manajemen. Saya pernah nawar, tapi saya tetap menghargai sebuah nilai. Jadi kemarin itu saya malam minggu. Argumennya nih. Enggak, saya tetap. Biasanya di ujung-ujung nih kan. Kita tunggu aja. Jadi kemarin itu saya ini ke puncak. Pas sampai keluar tol Ciawi itu Gadok tuh udah tutup. Banyak dong joki-joki. Udah alternatif gitu kan. Gadok nyari cewek. Ngapain ke Gadok? Berapa? 70.000 gitu kan. 120. Udah deh karena di siang kata dia 70.000. 100.000 120 biasanya. Nah, enggak, ini jalan. Jadi nunjukin jalan alternatif 120 kan saya. Kemahalan kata dia. Kata saya kan, saya nawar dong. Emang saya seneng nawar. Dia bilang 70.000 katanya. Terus bisa turun lagi enggak? Enggak bisa. Ya kalau 50.000 saya mau. Akhirnya dia mikir-mikir. Karena udah siang, akhirnya dia masuk ke mobil nih. Kita bunuh tengah jalan. Akhirnya kita mobil nih, masuk. Di perjalanan,
Dia tuh ternyata sambil tidur. Nggak ada yang ngawal tuh ya? Nggak ngawal, dia masuk ke dalam mobil kita. Oh. Istri sambil melihat. Ya ampun, dia tuh mukanya kecapean. Terus juga kelihatannya orangnya jujur gitu kan, dia memberitahu gitu kan. Akhirnya kita belikan minum. Ini bukan dalam arti yang lain ya, artinya tentang nilai itu gitu. Saya menghargai itu. Akhirnya pas turun kita kasih 70.000 juga gitu. Tapi kita tetap nawar gitu. Tapi kita melihat nilai itu sendiri gitu. Dan nilai itu akan memberikan harganya sendiri pada saatnya. Di situ nggak ada Google Map ya? Ini sih makanya. Nggak ada sinyal kayaknya. Berarti lu masih menjustifikasi orang dari tampang yang pura-pura. Enggak, ini maaf ya, ini jangan diglobalisasi. Justifikasi jadinya, judging. Jadi kuota Contohnya pura-pura sedihnya. Kuota Bisa aja dia emang mukanya takdirnya Ini tapi pakai Sia. Maaf ya, itu terkait masalah dibenarkan atau tidak dibenarkan memakai joki atau kenapa nggak pakai Google Web. Enggak, ini lagi bercerita tentang menawar dan sebuah nilai. Nah, berarti lo menilai itu berdasarkan kasihan, tampilan. iba. Nilai itu kan kesepakatan, maksudnya saya sama istri sepakat nih. Kayaknya dia nih orangnya jujur. Iya, itu tampilan kan. Iya kan Nggak masalah. justifikasi. Selama dia, kayaknya dia ini penjahat. Nah itu baru saya nggak boleh tuh. Kenapa nggak dari awal aja? Ya udah Pak, segitu. Enggak, karena emang saya prinsipnya harus nawar dulu. Dan ketika nawar itu disetujui Kan akan sesuai kuat. konsisten kan. Jadi setelah nawar, sama orang itu lo dibohongin ternyata apa? Nah. Dia pura-pura sedih apa? Nah kemarin kejadian nih, saya ceritanya masuk ke tukang Ah, duren. gimana Ke tukang tuh? duren nih ya. Dia bilang, saya pengen beli 100.000 aja. Yang 100.003 dipisahin tuh sama dia 3 dipilihin. Akhirnya saya ngambil uang dulu. Tiba-tiba dipilih tuh 8 tapi agak kecil-kecil. Ini aja 100.008. Oke. Pikir saya, ini orang baik banget nih. Artinya dikasih kecil-kecil dapat nggak masalah, kecil-kecil. Tohnya satu dibuka juga mantap. Pas saya bawa pulang, mana itu dikasih ke guru saya, ternyata adem semuanya, nggak bagus, maksudnya nggak manis semuanya. Lo tahu nggak kesalahan lo di mana? Uang dulu. Nah nanti dulu, Uang dulu yang dia. sampai situ. Gua ambil uang dulu. Ya, Itu nggak laku. sampai situ, akhirnya saya telepon dong, gagal nih. Terus kata dia, ini kan teman saya yang kenal sama yang tukang durian. Teman saya nggak rasa nggak enak dong. Gak ada kasih kucing. Kenapa lo nggak kasih kucing? Gagal semua ya katanya. Iya gagal nih gitu kan. Terus kata dia, yaudah sini balik lagi tuh ngomong nih sama yang punya durian gitu kan. Ya lagian pas 100.000 pengen manis lah. Kata saya ya. Di mana? Berarti ini Orangnya di mana? Padahal saya udah niat minggu besoknya. Saya pengen beli yang besar gitu tanpa Tapi harus ditawar. mungkin nggak ada Karena dia faktor nilai- keserakahan. Nggak ada keserakahan, orang nawar juga Karena enggak. kan diam aja, karena nggak mungkin secara logika nggak masuk akal. Tapi 100.000 karena 8 biji, kecil, karena karena udah nggak kecil. masuk akal itu. Lah, lu bayar pakai Harusnya uang. lu curiga. Lu bayar pakai uang nggak laku. Enggak, dia bilang gini. Uang lu ini laku tuh nggak? dalam kecil. Nah, lu Uang bilang dulu, pakai uang katanya. dulu. Kecil Enggak, banget. sebenarnya dari semua yang tadi masalah duren, kesalahan lu cuma satu. Lu beli duren tuh nggak enak. Ini yang salah nih. Ini yang nggak sepakat nih. Iya. Durian enak. Jadi akhirnya saya nggak balik lagi ke situ Enak banget. karena Durian enak, Bor. Serius, Bor. Nggak enak. Nilainya beda. Udah, kalau gitu Nggak sukanya kenapa? Bau. jadi Ya. Bau doang. pembicaraan kita hari ini harga dan nilai banyak. Gara-gara akan banyak. disimulasikan, diakumulasikan. Tidak ada, itu tidak ada kesimpulan, tidak ada. Oh, Indomie ada kesimpulannya. Kalau gitu kita blank Kalau aja. masing-masing mempunyai Pendapatnya tafsirannya masing-masing. sendiri. Gue Dan gara-gara untuk berlebihan Anda para pada penonton, suatu hari. tetap pantau terus Ngariung ya. Pendapat nilai, value atau apapun pokoknya Emang kalau harga. menurut gua nggak usah lah nama-nama. Nggak usah lah, nggak perlu kok. Nggak ada jangan menilai orang berdasarkan ujungnya harga. menawar. Iya, pokoknya gitu. Don't judge the book by its cover. Karena tawar-menawar itu tapi kalau Purbawi datang kehidupan Ya, oke. tradisi Mahal. kolonial Biasa, murah. itu mewariskan tawar-menawar. Iya. Kapitalisme sebenarnya. Kapitalisme. Oligarki hasil itu. Dan Iya. ujung-ujungnya kita tuh dididik untuk tidak bersyukur. ya kalau Patrio- kita nggak nawar nanti patriori. kita malah diinjek-injek juga sih. Dan penjualnya juga jadi nggak kali. Nggak sepakat Kita kalau di itu semangat. nggak sepakat. Iya, menurut Tempenya saya Itu bagian melatih itu hati kita. persoalan bagaimana kita menemukan sesuatu yang tepat untuk kita beli. Nah, Kan itu iya. persoalan itu, Iya. ya kan? Makanya riset, kalau gua mengambilnya riset. Iya, ranah Worth riset. to buy. Hah? Worth to buy. Oh, Kalau iya. mau Iya.
Jadi kalau memang nggak worth menurut kita ya udah kita cari yang lain aja. Kalau saya sih masih tawar dulu gitu. Nah, ini setuju. Ya apalagi kalau udah ngomongin urgency nih, lu urgent banget nih. Mungkin bos kita beda aja bos. Masih dinaikin, lu akan bayar apa enggak? Mungkin kita beda aja udah. Enggak. Dari kemarin emang udah. Maksudnya gini, lu coba menganalisa gini ya. Lu bilang, nih, bini lu sakit, bini lu perlu minum ini. Saat itu juga. Sementara harganya gue naikin jadi 50.000. Lu akan bayar apa enggak? Saya ikhtiar dulu nawar, kalau nggak dapat ya saya beli. Saya dibeli juga kan? Iya, ngapain nawar? Udah. Beda. Ya, Enggak sama. ya harus ditawar dulu. Harus. Nah, kita coba balikin. Tapi harganya tetap lu beli. Iya nggak apa-apa. Kan lu buang energi. Udah beda bos, capek bos, udah Beda. Hati lu tidak tenang gitu. Nah, kita juga Kata siapa saya justru tenang, kalau nggak nawar saya nggak tenang. Itu gimana? kita juga nggak bisa ngejudge orang yang tawar-tawar karena levelnya dia emang segitu doang. Dan ini lebih menyakitkan. Gua nungguin siapa yang ngomong dari mazhab cangkir Starbucks aja udah ketahuan ya kan. Kesannya terima tau nggak banting nih mah. Dan ini yang lebih menyakitkan. Padahal kebiasaan kita sebagai pedagang selalu menghitung. Jadi almarhum Mr. Muhammad Hatta harus bersabar dengan pola-pola Sokrat untuk mendekati ranah-ranah ekonomi yang telah diusung. Nah, Dia aja sekarang memihak loh bro. Iya. Memihak ya. Dia tidak memihak lu sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bicara kita dengan Riung Selasa Baca lagi Hatta kan. di Sinkron Kopi. Sampai ketemu ya. Kapan-kapan pada datang mau pada gabung. Enggak, abis ini saya dibisikin. Kat lu bener kayak enggak. gitu kan. Soalnya enggak. Bang Dik, Nanti ditanyain lagi. soalnya UKAT waktu itu udah nggak dapet pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kan? Lewat. Udah Saya lewat. sekarang ngajar moral dan budi pekerti kok. Tapi beda dengan pendidikan moral Pancasila beda. Beda. Karena lu belum punya bajunya. Iya. Ya lu besok pakai baju tata cara berwudu. Ada itu. Ada tuntunan sholat 5 waktu ada juga. Iya. Pokoknya semua Iya. Ada jus apa juga ada ya kan. Pokoknya untuk baju-baju yang unik ada di sini. Boleh ya. Mujarobat ada juga. Ya, satu buah nomor lagu dari Paman Rusi. Enggak udah maghrib.